Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan kalimat basmalah, kita mulai perkuliahan ini. Semoga mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kita mulai perkuliahan dengan melakukan absen. Nama yang dipanggil agar menjawab. Sanda. Saya Pak. Habib Hardi. Saya Pak. Gita Nadia Sombe. Puspita Simulor. Putri Maharani. Nadia Adinti Mafira. Siti Auliza Fatman Sitio. Mika Nada Priskarini. Siti Sarah. Saya Pak. Cynthia Kartika. Naila. Muhammad Arif Luis. Saya Pak. Seli Maharani. Muhairun Borisani Ritoma. Omila Atahila. Saya Pak. Asanatul Marbia Tamunan. Daminata. Ibli Balkis. Sakiula Davina Amanda. Pater Syahnis Kompul. Saya Pak. Jagedul Manik. Saya Pak. Munasni Azri. Saya Pak. Sayyid Isam Alwan. Saya Pak. Ada yang lebih pandai? Karena semua sudah absen, maka saya simpan absennya. Lalu hari ini yang tampil adalah pemakalan yang ketiga dengan judul fiksi atau kata. Untuk itu kami persilakan kepada pemakalan, waktunya 5 sampai 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di kelas ini. Tak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga syafaatnya kita dapatkan di yaumil akhir kelak. Saya sebagai presentator hari ini akan menjelaskan sedikit tentang bab 3. Sebelum ke situ, yang saya hormati Bapak dosen pengampu hari ini yaitu Bapak Dr. Sosana Nikman MA, dan insya Allah saya banggakan teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, kami mengambil referensi dari buku Bahasa Indonesia karya Dr. Sosana Nikman MA dan kawan-kawan. Teman-teman bisa lihat di halaman 25, situ ada bab 3 diksi atau kata. Masuk ke subbab yang pertama, definisi diksi atau kata. Menurut KBBI, diksi adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dalam penggunaannya. Diksi juga biasa digunakan si penulis untuk mengungkapkan gagasan yang ingin ia sampaikan kepada orang banyak. Diksi juga digunakan si penulis untuk menggambar suatu cerita atau memberi makna sesuatu dengan keinginan si penulis. Menurut Murtado tahun 2014, diksi bisa terbentuk dari satu morfem atau lebih. Contohnya bisa dilihat di sini seperti dia, dike, dengan, dan yang lainnya. Menurut pendapat ahli yaitu Kerap, dia berpendapat bahwa diksi itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengungkapan suatu gagasan yang tepat serta gaya penyampaian yang lebih baik dan sesuai dengan situasi. Yang kedua, mendefinisikan bahwa diksi sebagai sebuah kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa makna dari gagasan yang disampaikan. Apa yang disampaikan Kerap ini sama dengan yang disampaikan oleh Widya Martaya. Secara umum, sebenarnya diksi ini berfungsi untuk memperindah suatu kalimat. Di sini ada syarat-syarat yang harus dilakukan untuk pemilihan diksi atau kata. Yang pertama, ketepatan dalam pemilihan kata dalam menyampaikan gagasan. Yang kedua, pembicara atau penulis harus memiliki kemampuan dalam membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna. Yang ketiga, menguasai berbagai macam kosakata dan mampu memanfaatkan kata-kata tersebut menjadi kalimat yang jelas, efektif, dan efisien. Di sini juga ada contohnya, teman-teman bisa baca sendiri. Sebenarnya dari contoh yang ada di buku ini dapat disebutkan bahwa kata adalah alat penyalur gagasan. Sehingga ketika semakin banyak kata yang dikuasai seseorang,
Selanjutnya saya persilahkan teman saya. Baiklah, kita akan memasuki subbab yang kedua, yaitu makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna yang menunjukkan adanya hubungan konsep dengan kenyataan. Makna ini merupakan makna yang dewasa, makna apa adanya. Makna ini bukan makna kiasan atau perumpamaan. Sedangkan makna konotatif atau asosiatif muncul akibat asosiasi, perasaan atau pengalaman kita terhadap apa yang diucapkan atau apa yang didengar. Makna konotatif dapat muncul di samping makna denotatif. Contohnya itu ada di halaman 27, makna denotatif dan konotatif. Teman-teman bisa melihatnya. Pilihan kata yang tepat akan menciptakan komunikasi yang baik dan benar, dan menjadikan pesan yang mau disampaikan menjadi baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Menurut Murtado tahun 2016, kata yang tidak mengandung makna atau perasaan-perasaan tambahan disebut dengan makna denotatif. Sedangkan kata yang mengandung arti tambahan, perasaan tertentu atau nilai rasa tertentu di samping makna dasar yang umum dinamakan makna konotatif. Makna konotatif sifatnya lebih profesional dan proporsional daripada makna denotatif. Teman kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu sinonim. Mungkin teman-teman sudah sering kan dengar sinonim, tapi sebenarnya apa sih sinonim itu? Sinonim adalah persamaan kata. Artinya apa? Dua kata atau lebih yang berbeda bentuk tapi bermakna sama. Contohnya itu kayak toilet bersinonim dengan kamar mandi. Contohnya banyak kata yang bersinonim yang berdenominasi sama tetapi konotasinya berbeda. Akibatnya kata-kata yang bersinonim itu dalam pemakaiannya tidak sepenuhnya dapat menggantikan kata-kata yang lain. Dengan contoh yang ada di buku ini, teman-teman, dapat dijelaskan bagi kita bahwa kata dapat memiliki kekhususan dalam pemakaiannya walaupun kata yang digunakan memiliki makna denotasi yang sama. Silakan, tanya jawab seperti biasa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aimun. Menurut saya, konotatif berbeda dari zaman ke zaman itu, dia bahasa semakin berkembang. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu makin berkembang. Jadi kadang juga persamaan kata, tapi pengucapannya beda. Itu menurut saya. Contohnya di sini bisa lihat dalam buku ya. Terima kasih. Ya, satu lagi, silakan. Izin bertanya, menurut pemateri, jika dalam situasi resmi ada yang tidak menggunakan kata-kata baku, apa tindakan atau tanggapan atau pendapat dari pemateri? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Cynthia. Pertanyaannya seperti apa tanggapan jika kalau misalkan tidak menggunakan bahasa yang baku dalam situasi resmi? Karena kan situasi resminya kan bersifat formal. Contohnya itu seperti berpidato atau mengajar. Jadi kalau misalkan kita tidak menggunakan bahasa yang baku, maka orang yang mendengarkannya itu tidak ngerti maksud dari ungkapan itu apa dengan jelas. Saya akan menjawab. Sudah, cukup pertanyaan? Selesai cukup pertanyaan? Baik, hari ini kita berbicara tentang materi diksi atau kata. Yang dimaksud dengan diksi di sini kita sudah bisa lihat bahwa itu adalah tentang pilihan kata.
Sesungguhnya sebuah kalimat itu harus dimulai dengan kata. Tanpa ada kata-kata maka kalimat atau paragraf tidak akan bisa dimaknai lebih luas. Oleh karena itu maka sebelum menentukan sebuah kalimat, selanjutnya kita harus melihat kata apa yang kita pakai dalam mohon yang akan kita bicarakan. Misalnya tadi ada pemateri yang membahas tentang makna denotatif dan makna kuantitatif. Makna denotatif itu secara singkat bisa kita pahami adalah makna yang makna yang sesungguhnya. Misalnya ibu itu adalah perempuan itu adalah ibu saya, bapak itu adalah laki-laki itu adalah ayah saya. Semua orang akan memahami bahwa maksud itu adalah laki-laki itu adalah orang tuanya. Tetapi kalau ada yang bilang lala dasar laki-laki, itu kalimat laki-laki dalam kata laki-laki dalam kalimat itu memiliki makna yang tadi makna yang memiliki majas yang maksudnya laki-laki itu bukan sesungguhnya, tetapi makna kiasannya menunjukkan bahwa laki-laki itu tidak baik gitu. Memang begitulah si Lesti laki-laki gitu kan. Memang begitulah laki-laki. Nah, makna kalimat laki-laki yang ada di situ adalah makna yang menunjukkan bahwa laki-laki itu jelek di mata orang lain. Tapi kalau kalian bilang laki-laki yang di depan kami itu adalah dosen kami, makna kalimat laki-laki itu adalah makna yang sesungguhnya. Oleh karena itu, setiap kita ingin menggunakan kata demi kata, maka siogianya lah kita bisa memilih kata itu dengan baik dan benar, sehingga maksud dan tujuan kita menyampaikan satu kalimat dengan beberapa kata-kata menjadi sesuatu yang bisa dipahami oleh orang lain dan seperti apa yang kita inginkan. Itulah makna dari pilihan kata tersebut. Sehingga ketika kita nanti memilih pilihan kata yang salah, maka orang lain juga akan memaknai pilihan kata itu dengan makna yang salah. Alhasil komunikasi yang akan kita sampaikan kepada orang lain menjadi terputus, menjadi tidak menyambung. Karena lain yang kita bilang, lain yang dimaknai oleh orang lain. Itu dia. Mungkin ada yang ingin bertanya atau mempertegas kembali? Kita silakan. Baik, karena sudah tidak ada lagi bertanya, maka seperti biasa dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, kita akhiri perkuliahan kita ini. Semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rabbil alamin.